di lahan pertanian yang kurang subur atau misalnya tanahnya agak berbatu atau cadas kurang subur. Halo, selamat pagi sahabat agro. Kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian hari ini akan melakukan kegiatan yaitu sistem irigasi kapiler pada tanaman yang berada dalam pot atau polybag. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan dilakukan oleh teman kami yaitu Pak Dika. Kami persilahkan. Oke, selamat pagi Sobat Agro. Hari ini nama saya Wayan Sumartike, mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti Singaraja. Kemudian teman saya Dewa Ayu Kadek Dwi Mahadewi dari Fakultas Pertanian. Satu lagi teman saya Hinenga Dwi Sudanegara dari Fakultas Pertanian. Kami akan mengajak teman-teman Sobat Agro untuk bercocok tanam dalam polybag. Jadi untuk menghias pekarangan rumah kita. Jadi bagaimana caranya biar bercocok tanamnya di pekarangan itu efektif, tidak repot, kemudian hasilnya juga oke. Mari saya akan terangkan satu persatu. Jadi cara tanam tanaman ini ada cabai, kemudian ada bibit terong. Caranya yang digunakan adalah dengan cara vertigasi kapiler. Nah, jadi kalau vertigasi itu sistem pemupukannya yang dimana sistem pemupukannya dalam irigasi. Kemudian sedangkan sistem irigasinya adalah menggunakan sistem kapiler, yaitu menggunakan serapan dari suhu. Jadi yang pertama bahan-bahan yang digunakan, pertama polybag. Nah, ini polybag ukuran diameter 40 cm. Kalau ada yang lebih besar lebih bagus. Kemudian ada kain ambal. Kalau di sini disebut dengan karpet. Nah, karpet ini udah karpet bekas, jadi memanfaatkan barang-barang bekas. Kemudian ada kemasan air minum. Ini volumenya 1,5 liter. Nah, kemudian ada gunting. Nah, kemudian ada pisau cutter, dan ada juga media. Jadi medianya yang digunakan itu ada arang sekam, kemudian ada pupuk kompos dan tanah. Jadi tanah perkebunan yang cukup subur dengan perbandingan 1:1:1. Kalau ada kokopit lebih bagus lagi, jadi bisa ditambahkan. Nah, kemudian bibit. Jadi Sobat Agro bisa menggunakan bibit terong, mungkin ada cabai. Jadi yang cocok untuk di tanaman dalam pot atau dalam polybag. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, polybagnya kita potong seperti ini. Nah, jadi agak segitiga seperti ini. Dilipat, jadi awalnya dipotong seperti ini. Dipotong. Nah, kemudian ini bekas botol kemasan air minum yang 500 ml kita potong. Nah, kemudian tutupnya seperti ini kita lubangi untuk memasukkan kain ambalnya. Nah, kemudian ini kita masukkan dalam polybag. Jadi caranya seperti ini. Ini kita masukkan. Ini caranya cukup simpel nih. Nah, jadi di lahan pekarangan sangat cocok untuk penerapan ini, karena biasanya lahan pekarangan itu sudah banyak yang di semen, jadi nggak bisa pengolahan tanah. Kita manfaatkan dengan cara seperti ini. Nah, jadi setelah ini keluar seperti ini, kita masukkan lagi nih tutupnya agar lebih kuat.
kita tekan tutupnya. Nah, kemudian yang ini fungsinya nanti inilah tempat penampungan air. Jadi untuk mengairi tanaman itu di sini bisa dicampurkan larutan pupuknya. Pupuk kalau kita gunakan pupuknya yang pertama ada nitrogen, mungkin dari urea dan sebagainya. Kemudian ada untuk memacu pertumbuhan pertama yang vegetatifnya bisa ditambahkan dengan Gandasil D, kemudian ditambahkan juga dengan pupuk NPK. Semuanya kita larutkan. Jadi dengan dosis 15 gram Gandasil D itu untuk larutan 10 liter. 15 gram Gandasil D, kemudian 15 gram urea cantik, kemudian 45 gram ditambahkan juga MKP. MKP banyak ada di toko-toko pertanian. Setelah terlarut, kemudian kita masukkan di sini. Nah, nanti ini posisinya tepat berada di bawah polybag. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan tanaman yang sudah ada di pekarangan, ya sudah di pekarangan. Jadi seperti ini. Nah, setelah terisi media, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini lumayan besar, jadi akarnya perkembangannya biar bagus. Oke, Sobat Agro, kita akan coba lihat bagaimana cara meletakkan, menaruh sampai dengan mencampur larutannya. Kita lihat di pekarangan. Oke, jadi polybag tadi yang sudah ada sumbunya, kemudian sudah diisi media, nanti bentuknya nanti seperti ini. Kemudian botol yang besar tadi itu, jadi posisinya seperti ini. Kalau misalnya kebetulan pekarannya masih tanah, bisa juga dilubangi agar botolnya yang di bawahnya ini bisa masuk. Atau mungkin kalau tanamannya lebih banyak, pakai pipa besar juga boleh. Jadi ditaruh kemudian dilubang-lubangi juga boleh. Nanti pada saat meletakkan tanaman, usahakan posisi sumbunya ini mendekati perakaran, jadi mendekati pangkal tanaman, karena pada saat masih kecil akarnya belum terlalu panjang, jadi dibantu oleh resapan dari sumbu ini. Jadi seperti ini Sobat Agro. Nah, kemudian ini larutan campurannya tadi seperti ini, dilarutkan kemudian masukkan langsung seperti ini. Jadi bisa gunakan corong atau yang lain, yang penting bisa masuk. Jadi dituangkan seperti ini. Ini volumenya 1,5 liter. Jadi kita akan lihat berapa hari dia akan habis diserap. Dimasukkan terus seperti ini. Bagus sekali sampai penuh. Ya, cukup. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa sistem irigasinya adalah sistem kapiler, yaitu serapan dari bawah. Kemudian pemupukannya sistem vertigasi, jadi pupuknya langsung ditaruh di dalam irigasi tersebut. Nah, jadi sistem ini kelebihannya adalah bisa kita manfaatkan untuk lahan-lahan pekarangan yang masih kosong, jadi agar pekarangannya lebih hijau, kemudian bisa menghasilkan. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga bisa tanam terong, cabai dan sebagainya. Jadi bisa gunakan dengan sistem ini. Kemudian yang kedua, kelebihannya kita melakukan penyiraman tidak perlu terlalu rutin.
Jadi kita hanya melihat kalau misalnya airnya sudah habis baru kita isi, mungkin beberapa hari. Jadi kita lihat, tinggal kita kontrol saja airnya. Jadi tidak perlu menyiram setiap hari. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau tanaman dalam pot kita melakukan penyiraman dari atas, media dalam pot ini akan semakin lama semakin padat, sehingga pori-pori dari media itu akan semakin tertutup. Kemudian perkembangan akarnya tidak akan bagus, karena ini semakin padat kalau kita siram dari atas atau sistem curah. Tapi kalau dengan sistem penyerapan dari bawah, jadi media ini akan tetap dia gembur, jadi porinya untuk sirkulasi udaranya tetap bagus karena serapan pengairnya tetap dari bawah. Nah, itu jadi kelebihannya. Kemudian mungkin kalau ingin nanamnya di lahan pertanian yang kurang subur, atau misalnya tanahnya agak berbatu atau cadas kurang subur, bisa juga gunakan dengan sistem seperti ini, sehingga membantu menyediakan unsur hara bagi tanaman agar tanamannya lebih subur. Cuma kekurangannya kalau kita mungkin menanam skala besar di lahan, memerlukan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan menanam langsung di lahan. Tetapi sistem ini bisa kita terapkan, satu untuk lahan pekarangan yang sudah ada semennya, kemudian lahan-lahan yang tandus yang kurang subur bisa dengan menggunakan segitu. Kemudian Sobat Agro perlu diingat juga pada saat penanaman pertama perlu dilakukan penyiraman terlebih dahulu karena kondisi media ini masih kering. Jadi untuk selanjutnya kita bisa lihat kontrol air yang tersedia di dalam botol. Oke, segitu dulu Mas Agro. Semoga materi ini, cara ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk ibu-ibu yang ada di rumah memanfaatkan lahan pekarangannya agar bisa efektif menghasilkan dan menjaga kesejukan udara. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, sekian video dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.